Para Habib Balawi ini adalah bergenetika Yahudi Askenazi dengan haplogrup G. Nah, tapi kata menurut Mbah Mufid, Habib Balawi ini adalah keturunan Yahudi. Benar. Kemudian berubah menjadi Syiah dan kemudian menjelma sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, seperti orang NU. Nah, kemudian kemarin sore nih, di Tegal Raya, para Habib itu mengadakan sebuah event, sebuah acara, yaitu silaturahmi habaib, kiai, serta ustadz se-Tegal Raya. Tujuannya apa? Kok nggak dari dulu ya? Tapi dari dulu juga mungkin. Tapi kalau dilihat bahwa para Habib itu adalah kebanyakan orang Syiah yang pintar bertakliyah, bermanis-manis muka. Sangat mungkin di dalam masalah polemik nasab ini mereka sudah mulai ketakutan. Kemudian mereka mencoba mengubah wajahnya itu seperti para ulama. Mereka menggandeng kiai, menggandeng ustadz, menggandeng masyarakat, menggandeng mukmin dan mukminat seluruh Indonesia Raya. Muslimin, begitu hebatnya beliau mempersatukan kaum muslimin hingga salah satu orang yang belajar dari Terim ke Sewun, anak muda berangkat dari Terim belajar ke Sewun tempat Al-Habib Ali. Setelah selesai mondok pesantren di tempat Al-Habib Ali, ini anak muda hatam pulang ke Tarim, lalu ditanya oleh penduduk Tarim tentang bagaimana keadaan daripada keadaan penduduk Sewun hasil daripada dakwanya Al-Habib Ali. Al-Habib Ali membawa dakwah yang dibawa oleh datuknya Faqih Muqaddam, yang dibawa oleh datuknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dibawa oleh datuknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah persatuan dan kesatuan, kedamaian satu dengan yang lain, silaturahmi yang kuat, yang kokoh, yang tidak bisa dipecah belah dengan perkara duniawi. Maka santri ini menjawab, sungguh selama aku berada di negeri Sewun, aku dapati orang-orang Sewun itu seperti gambaran dari jelmaan ayat Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Acara tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Mirbat Nurul Hidayah, Tegal. Nah, tapi apa memang benar itu adalah sebuah acara yang bertajuk silaturahmi, yang mempunyai arti adalah menyatukan para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, dan muslim di Nusantara? Wallahu a'lam. Kita semua tahu, dulu kedatangan para imigran Yaman ke Nusantara ini adalah dibawa oleh Belanda, yaitu Snok Horgronya. Nah, salah satu Balawi itu dijalankan sebagai mufti Batavia, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Nah, pada saat itu Balawi dan non-Balawi itu sempat terjadi gesekan. Yang non-Balawi itu sekarang menjadi Al-Irsyad. Kalau Balawi itu dibuatkan rumah besar oleh Belanda dengan nama Rabithah Alawiyah, yang di sana dikasih label jepret Dzurriyyah Rasul. Ya, karena dulu para ulama di Indonesia itu jarang ada ulama ahli nasab, ulama nasab, ya kebanyakan ulama hikmah, fikih, kitab dan sebagainya. Ya, akhirnya dari dulu sampai dengan sekarang kita meyakini bahwa para habib, para imigran Yaman itu adalah Dzurriyyah Rasul. Yang kalau sekarang itu seolah apa yang dikehendakinya itu harus kita ikuti. Padahal tuh dulu pasca perang kemerdekaan, ya, pasca proklamasi, berarti para habib ini itu terpisah dengan pribumi. Jadi imigran Yaman ya non pribumi, kemudian pribumi asli seperti saya ini ya pribumi. Tapi dulu karena di sana terkesan rasis, maka akhirnya para imigran Yaman ini menjadi satu. Dibawalah KTP, set warga negara Indonesia. Tapi menjelang runtuhnya Orde Baru, mereka itu semakin besar kepala. Setelah diakui sebagai warga negara Indonesia, mereka besar kepala sehingga membuat keonaran, kemudian mengangkat gelar Habibnya itu setinggi-tingginya. Padahal dulu yang namanya Habib itu disematkan hanya kepada ulama dari Balawi, bukan asal anak keturunan dari Balawi. Tapi sekarang yang namanya Habib itu
seluruh keturunan dari keluarga Balawi. Ya, ini sangat membagongkan. Nah, kemudian sekarang di dalam masalah polemik nasab, ya, polemik nasab yang jelas membuat para Balawi semakin rungkat. Mereka menutup dengan topeng bahwa mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan lagi Yahudi Askenazi atau Syiah yang gemar bertakiyah, tapi mereka adalah seorang ulama. Iya. Jadi tajuknya itu silaturahmi para habaib, kiai serta ustadz, dan tentunya muslim di Nusantara. Ya, belum dengan seperti ini, semoga masyarakat pahamlah bahwa mereka itu selalu berpura-pura, menutup topengnya itu dengan topeng-topeng yang lain. Mereka menutup dirinya, pura-pura baik, pura-pura baik. Padahal Habib Riza sendiri sebagai ketua FPI, ya kita tahu sepak terjangnya pada saat itu. Dan sekarang ketika sedang terpojok dan mereka sebentar lagi, ya, bukan siapa-siapa nantinya. Ya, mereka bukan Durah Rasul. Secara ilmiah mereka telah gagal sebagai Durah Rasul. Maka ya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Jadi kalau nanti di daerah Tegal Raya itu sudah kompak bahwa para habib itu bukanlah Durah Rasul, ya tidak tahu nantinya. Karena nasab yang mereka bangun selama itu adalah untuk menentukan nasib. Kasihan juga sebetulnya ya. Mereka jauh-jauh dari Yaman, kemudian di sini dijadikan sebagai Durah Rasul, kemudian sekian waktu mereka berkelimpangan peran, jabatan, harta. Tapi dengan hadirnya Kiai Haji Madun Usman, ya mereka nanti akan menjadi orang biasa dan bukan siapa-siapa. Kita ikut prihatin, iya prihatin. Tapi kalau Habib yang alim, jangan khawatir. Mereka akan kita hormati kealimannya. Tetapi apabila Habib di sini selalu membuat onar, ya, membuat onar dengan selalu mengintimidasi, melawan pemerintah dan sebagainya, jangan salahkan kami apabila nanti Habib yang muda seperti itu kita pulangkan ke Yaman. Sepakat kan? Ya harus sepakat. Ini sebuah konsekuensi. Apalagi sekarang katanya Rohingya mau dibawa ke sini. Oh tidak. Sudah cukup pengalaman dari para habaib. Ketika tamu yang tadi diundang ke sini susah untuk makan minum, kita merdekakan, kita hargai, kita muliakan. Tetapi apa balasannya? Mereka semakin kurang ajar. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampailah anak cucu kita itu nanti dibenturkan diadu domba. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kan bukan kita. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.